datar pada bayi ini dapat menyebabkan keterlambatan motorik, keterlambatan bicara, dan keterlambatan secara kognitif. Hai, assalamualaikum. Apa kabar Besti? Ketemu lagi di Utami Bun Channel. Besti, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan ya. Amin ya robbal alamin. Nah Besti, kali ini aku mau bahas, ayo kita bahas bareng-bareng mengenai kepala peang pada bayi. Gimana? Kalian ada nggak punya pengalaman, anak kalian mungkin saudara atau tetangga yang punya pengalaman kepala peang ya, jadi kepala anaknya peang gitu. Nah, aku sendiri ada sih pengalaman ini di anakku yang pertama. Dia itu kepalanya sedikit peang karena pada saat itu aku keburu sadar dan aku cepet-cepet cari solusinya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih baik please ya di-subscribe dulu biar aku tambah semangat nih bikin vlog-vlog berfaedah kayak gini. Oke, mari kita bahas. Let's go. Nah, kita akan cari tahu bareng-bareng di sini kenapa sih kepala bayi kok peang dan bagaimana cara mengatasinya ya, Besti, dan kenapa sih terjadi itu gitu. Oke, di sini bayi baru lahir itu tentunya banyak sekali menghabiskan waktunya itu dengan tidur ya, terutama tidur terlentang. Nah, ini merupakan salah satu faktor kenapa atau menyebabkan kepala bayi itu menjadi peang. Tapi itu wajar kok Besti, karena struktur kepala pada bayi atau tengkorak kepalanya itu masih sangat lunak. Dan lunaknya kepala bayi itu bermanfaat untuk menyesuaikan pada saat dia persalinan. Jadi dia menyesuaikan di jalan lahir ya kan. Nah, dengan begitu akan mempermudah terjadinya persalinan. Nenek atau orang tua kita pasti sering ya kasih tahu kita, turu ojo miring terus gitu, anaknya tidurnya jangan miring terus, coba dibalik dan sirai ora peang. Nah gimana kepalanya nggak peang gitu. Ternyata bener ya Besti. Jadi memang reposisi kepala itu sangat penting biar tidak terjadi kepala peang. Kepala peang pada bayi ini juga disebut dengan flat head syndrome. Secara umum, flat head syndrome diketahui ada dua macam ya Besti. Ada barsisepali dan plagiosepali. Nah, jadi kalau barsisepali ini Besti, bentuk kepalanya ini peang pada bagian belakang. Jadi bagian kepala bagian belakang itu datar. Nah, biasanya ini juga kepala akan terlihat tuh lebih lebar ya dari ukuran normalnya. Sedangkan kalau plagiosepali ini peangnya ya atau yang datar itu di bagian samping, entah samping kanan atau kiri tergantung banyaknya atau posisi tidur bayi gitu, entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kalau dari atas itu kepala bayi itu terlihat seperti jajaran genjang gitu ya. Kepala peang atau kepala datar ini juga bisa menyebabkan terjadinya asimetris ya atau tidak simetris organ-organ yang ada di kepala bayi tersebut. Penyebab terjadinya barsisepali dan plagiosepali ini karena adanya tekanan yang berkepanjangan pada kepala atau tengkorak bayi pada saat di dalam rahim maupun di luar rahim. Nah, jadi ada juga penyebab lain yaitu tortikolis otot bawaan atau kelainan otot pada leher ya, sehingga menyebabkan bayi ini sulit mengubah posisi tidurnya atau posisi kepalanya. Jadi ada kecenderungan si bayi ini terus-terusan tidur dengan posisi tersebut, misalnya kanan terus atau kiri terus. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya kepala datar atau kepala peang.
Nah, kenapa sih ini penting banget untuk kita bahas? Jadi, kepala peyang atau kepala datar ini juga mempunyai efek. Ya, sudah jelas ya, Besti. Efeknya itu adalah salah satunya tadi terjadinya asimetris kepala sehingga dapat merubah posisi dari organ-organ yang ada di kepala. Kayak misalnya telinga jadi tidak sejajar, kemudian mata mungkin ada kecenderungan tertarik di sebelah kanan atau kiri, jadi gitu. Jadi organ-organ yang ada di kepala ini jadi tidak simetris, sehingga secara estetika itu nantinya akan mengganggu sekali. Nah, bahkan dari jurnal yang aku baca sekarang itu sedang banyak isu-isu bahwa kepala peyang itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan motorik, kemudian menyebabkan speed delay. Jadi muncullah isu-isu kesehatan kayak gitu ya. Jadi bisa menyebabkan speed delay, keterlambatan motorik, dan juga mempengaruhi kognitif si anak. Efek lain yang aku baca dari beberapa jurnal, jadi barsisepali dan plagiosepali ini juga berpengaruh atau ada hubungannya dengan kemampuan motorik, kemampuan kognitif si anak nantinya. Tinjauan dari 19 artikel ya, artikel jurnal ini didapatkan kesimpulan bahwa kepala peyang atau kepala datar pada bayi ini dapat menyebabkan keterlambatan motorik, keterlambatan bicara, dan keterlambatan secara kognitif, di mana hal tersebut itu bisa diketahui setelah 6 bulan, bayi berusia 6 bulan sampai 3 tahun. Keterlambatan yang sering dilaporkan yaitu keterlambatan kemampuan keterampilan motoriknya ya, Besti. Jadi seperti merangkak, duduk, dan diikuti dengan keterampilan bicaranya. Nah, terus gimana dong cara mencegah terjadinya flat head syndrome atau kepala peyang ini? Seperti yang tadi di awal adalah aku sempat ngomong bahwa bayi itu harus dirubah-rubah posisi kepalanya atau reposisi kepala bayi. Jadi sebelum terlambat, sebelum harus ke fisioterapi atau bayi kita pakai helm khusus gitu ya, Besti. Ini ada beberapa cara untuk mengatasi kepala peyang. Cara mengatasinya adalah yang pertama, selalu letakkan bayi atau baringkan bayi pada posisi terlentang. Karena Besti, posisi terlentang itu adalah cara yang paling aman untuk menghindari terjadinya insiden kematian mendadak pada bayi. Kemudian adalah pada siang hari sebaiknya bayi itu diposisikan tengkurap ya. Jadi ditengkurapkan sambil diajak bermain. Karena apa? Selain juga bayi ini berlatih untuk merubah posisi, juga bisa membantu melatih otot leher pada bayi. Nah, kalau bayi ini belum bisa mandiri merubah posisinya, kita harus bantu terutama di malam hari. Jadi ya nggak ada salahnya sesekali nih kita lihat bayi kita ya, kalau belum waktunya minta minum gitu, itu kita bisa bantu untuk merubah posisi kepalanya sampai si bayi dapat secara mandiri merubah posisi kepalanya. Ubah posisi mainan atau hal-hal yang menarik pandangan mata bayi ya. Jadi misalnya ada mainan, jangan letakkan mainan pada satu sisi saja. Jadi juga bisa dirubah posisi yang lain. Kemudian lampu. Nah, biasanya kan bayi itu tertarik ya sama sinar lampu gitu atau TV gitu. Jadi kita harus merubah, misalnya TV-nya ada di sebelah kanan, nanti kita posisi bayinya juga harus kita bantu rubah gitu. Nah, lampu juga pastikan lampu itu betul-betul ada di atas atas muka bayi, jadi nggak miring-miring. Kalaupun posisi lampunya nggak di atas kepala bayi, nanti kita yang bantu rubah posisi bayi gitu ya, Besti. Jadi intinya adalah kita bantu atau reposisi si bayi tersebut.
Kita juga perlu hindarkan bayi secara terus-menerus atau terlalu lama untuk berbaring di tempat yang datar dan keras ya. Bahkan jangan biarkan bayi kita tidur di posisi miring secara berkelanjutan gitu. Usahakan bantu bayi merubah posisinya untuk tidak melihat di posisi yang sama. Dan Besti, aku punya salah satu solusinya agar bayi kita bisa tidur dengan nyaman. Apa itu? Tararat, tada! Jadi ini adalah Azurli Baby Pillow dari Opsi Mom ya. Jadi ini adalah bantal spesialis anti peang, Besti. Nah, ini ya Allah nih untuk usia 0 sampai 6 bulan ya. Jadi ini dengan kulit kacang hijau berkualitas yang dijamin 100% original. Ayo kita buka sama-sama ya. Wah, aku dapat bonus juga. Ini dapat kaos kaki bayi. Dan ini untuk jam hand sanitizer ya Besti. Oke, dan ini dia. Wow, warnanya ungu. Nah, ini kalian pastikan juga ini ya untuk mendapatkan original produk. Ini ada barcode-nya. Nih. Oke. Nah, ini aku pilih warna ungu. Coba. Nah. Jadi Azurli Baby Pillow ini adalah bantal terapis untuk mengatasi bentuk kepala bayi tidak normal. Alas kepala ini dibuat berdasarkan riset selama kurang lebih 3 tahun dan didukung dengan ilmu pengetahuan serta pengalaman lebih dari 30 tahun Besti di dunia kesehatan atau kedokteran ibu dan anak. Ini dibuat dari bahan alami dan tanpa bahan kimia ya Besti. Nah, Azurli Baby Pillow ini diisi dengan kulit kacang hijau yang telah diolah atau diproses sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepala bayi yang masih lunak. Kulit kacang hijau di sini berfungsi untuk memijat kepala bayi secara alami dan juga membantu untuk melancarkan peredaran darah atau aliran darah yang ada di kepala bayi sehingga bermanfaat untuk pertumbuhan rambut bayi dan pembentukan tulang atau tengkorak bayi. Nah, ini loh Besti, jadi sarungnya ini terbuat dari bahan katun sehingga itu nggak panas gitu loh, adem ya. Azurli Baby Pillow ini bermanfaat untuk mencegah kepala bayi menjadi peang ya, atau juga dapat memperbaiki yang sudah terlanjur peang Besti. Jadi bisa digunakan dari usia 0 sampai 9 bulan. Nah, tentunya ini juga dapat melancarkan peredaran darah sehingga membantu untuk pertumbuhan rambut bayi, mencegah terjadinya kebotakan. Dan ini sangat dianjurkan loh buat bayi dan tanpa efek samping. Jadi ini bisa dibuka, jadi jangan khawatir ya Besti, karena kalian juga bisa beli sarung bantalnya buat ganti-ganti. Ini bisa dicuci bener, karena bayi itu kan harus selalu bersih ya. Nah, ini tuh bisa cuci, kemudian lihat-lihat ini jahitannya ini dong rapi banget ya, jahitannya bagus, bahannya adem, katunya. Nah, kalau lapisan dalamnya ini dari bahan flanel nih, kelihatan Besti nek tak terawang begini emang kayak butiran ya kacang hijau gitu loh nih, jadi gremek nih ya. Jadi ya ini baunya ya kayak herbal gitu, kayak kacang hijau yang kulit kacang hijau dikeringkan gitulah ya. Petunjuk penggunaan Azurli Baby Pillow. Jadi sebelum bayi diletakkan di atas bantal ini, sebelumnya bantal kita ratakan dulu ya. Nah, setelah rata, kita letakkan kepalan tangan kita menghadap ke atas seperti ini. Sambil ditekan.
Setelah itu, letakkan kepala bayi Anda dan rangsang bayi agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan pijatan alami. Nah, kalian yang mau ikutan beli beginian, pokoknya ya, yang ibu hamil lagi cari perlengkapan untuk bayi, persiapan persalinan, kemudian nyari-nyari kado ya, atau anaknya kok peyang sedikit nih baru lahiran, kalian cepet-cepet aja, bisa nanti aku tulisin deh di deskripsi ya, link kalian bisa beli di Shopee nanti aku kasih linknya, kalian buka aja di deskripsinya ya, nanti aku tambah linknya ada di situ. Oke Besti, itu tadi, mudah-mudahan ya vlog ini kali ini bermanfaat untuk kalian dan pengetahuan. Kalau ada kurang-kurang, mungkin ada yang mau nambahin nih, boleh tulis juga di komen. Jangan lupa kalau ini bermanfaat bisalah di-share ya tentang kepala peyang pada bayi. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye-bye.